Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul berurusan dengan Allah. Hal yang terpenting dan utama dalam hidup ini, bahkan sebagai satu-satunya yang harus diupayakan adalah berurusan dengan Allah. Usaha untuk berurusan dengan Allah adalah sesuatu yang mutlak yang harus dikerjakan sedini mungkin atau sesegera mungkin. Tidak boleh ditunda. Penyesatan yang paling berhasil dari kuasa gelap dalam kehidupan manusia adalah memiliki standar yang salah dalam bertuhan. Dalam surat Yakobus 2 ayat 19 ditulis, engkau percaya bahwanya ada satu Allah saja, oh itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Pernyataan Yakobus di dalam tulisannya ini sangat jelas menunjukkan bahwa banyak orang yang memiliki standar yang salah dalam bertuhan. Merasa sudah percaya kepada Allah atau sudah bertuhan, tapi sebenarnya belum atau tidak bertuhan maksudnya. Tulisan Yakobus tersebut yang tadi saya kemukakan, seakan-akan hendak mengatakan kalau hanya percaya bahwa Allah itu ada, apa bedanya dengan setan? Tidak heran banyak orang beragama kelakuannya seperti setan. Memang percaya adanya Allah, tapi mereka tidak memiliki relasi yang benar dengan Allah. Setan juga begitu, percaya Allah itu ada, tetapi tidak memiliki relasi secara benar dengan Allah. Mereka tidak melakukan kehendak Allah dan hidup dalam pengabdian kepada Allah. Tidak ada relasi yang baik. Kalau kita memeriksa diri kita sendiri dengan jujur, apakah kita telah memiliki kehidupan yang melakukan kehendak Allah dan hidup dalam pengabdian kepada Allah secara benar? Oh saudara, standar hidup dalam pengabdian yang benar kepada Allah adalah mengabdi dengan segenap hidup. Sebab kita tidak dapat memang mengabdi kepada dua Tuhan, artinya sepenuhnya kepada Allah atau tidak sama sekali. Mengabdi sepenuhnya kepada Allah bukan berarti harus menjadi pendeta ya, tetapi dalam segala hal yang kita lakukan, dalam prinsip kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu pengabdian yang benar dan melayani Allah yang benar. Penyesatan selama ini juga disebabkan karena mereka merasa sudah berjuang dengan melakukan kegiatan-kegiatan agama dalam bentuk seremonial. Padahal bertuhan adalah sebuah hubungan interaksi konkret dengan pribadi Allah yang tidak kelihatan. Interaksi personal, jadi hubungan pribadi. Interaksi personal konkret ini pasti sangat berdampak di dalam kehidupan seseorang. Percaya saudaraku. Jadi ada ikatan yang bisa terbangun saudaraku dengan Allah melalui perjalanan hidup. Interaksi konkret ini pasti sangat berdampak dalam kehidupan seseorang. Nah, tak dapat dibantah dalam kehidupan ini, banyak orang beragama namun kelakuannya adalah kelakuan orang yang tidak mengenal Allah. Adalah jahat kalau menggunakan agama atau Tuhan untuk kepentingan politik, kekuasaan, uang, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan gereja, oleh sebagian pendeta atau rohaniwan, mereka menjadikan agama dan Tuhan itu sebagai alat untuk aktualisasi diri, memperoleh kehormatan dan kekayaan dunia atau uang. Menyedihkan dan mengerikan. Paling tidak mereka mau memiliki hidup yang wajar seperti manusia lain dengan menggunakan profesi sebagai hamba Tuhan. Nah,
Orang-orang seperti ini sebenarnya bukan hamba Tuhan, tetapi hamba uang atau hamba diri sendiri, saudara. Ya, kata setan-setan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 itu sebenarnya terjemahannya daimonia, ya, yang dalam bahasa Ibraninya shedim, lebih tepat diterjemahkan roh-roh jahat, ya. Kalau setan di dalam bahasa Ibraninya, ya, satan, sin, tet, nun, demikian huruf Ibraninya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, setan itu adalah diabolos. Diabolos. Kalimat bahwa roh-roh jahat percaya dan gemetar ini menunjukkan bahwa mereka, ya, roh-roh jahat itu, ya, bukan setan mestinya terjemahan yang benar. Daimonia itu artinya roh-roh jahat. Mereka merasakan atau sama dengan memiliki penghayatan. Walau tentu penghayatan yang salah atau menyimpang mengenai keberadaan Allah. Tapi jelas mereka itu gemetar. Roh-roh jahat itu gemetar. Gemetar sesaat, ya. Tapi setelah itu, ya tidak takut akan Allah dengan tindakan-tindakannya yang mencoba merusak kehidupan manusia dan membunuh manusia untuk melawan Allah dan bersekutu dengan dirinya. Tetapi di sini kita melihat mereka memang benar-benar gentar, saudara, ya. Roh-roh jahat dapat menghayati keberadaan Allah yang dahsyat dan mereka gemetar secara permanen. Tetapi ironis, manusia tidak mampu menghayati keberadaan Allah. Banyak orang yang tidak gentar terhadap Allah. Hal ini disebabkan karena memang mereka tidak menghayati keberadaan Allah. Mereka tidak mampu menerima realitas Allah dalam kehidupan mereka. Hal ini tidak lepas dari keadaan manusia yang telah sesat. Sesat di sini bukan hanya berarti tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai isi Alkitab. Sesat di sini bukan hanya berarti mereka tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai isi Alkitab, tetapi karena pengaruh racun kuasa kegelapan yang telah disuntikkan di dalam jiwanya sejak kanak-kanak. Racun itu membangun kesombongan, haus kehormatan, haus pujian, haus kedudukan, dan lain sebagainya. Mereka ini sesat jiwanya. Jadi sesat bukan hanya bicara mengenai pengertian secara kognitif, ya, tapi semangat gairah yang tidak ditujukan kepada Allah itu kesesatan. Dan roh jahat terus bermanuver untuk menghancurkan orang-orang Kristen ini agar, ya, berlaku sembarangan. Inilah sebenarnya, saudaraku, yang menggerakkan banyak orang menjalani hidup, berkarir, dan lain-lain, semuanya untuk kesenangan diri sendiri. Termasuk banyak orang Kristen, aktivis, bahkan rohaniwan dan teolog atau pendeta yang dalam kegiatannya sebenarnya dia hanya ingin membangun harga diri saja, prestis, hanya karena mau membangun nilai diri, saudaraku. Apalagi tidak sedikit yang karena uang. Biasanya orang-orang seperti ini tidak mengenal dirinya. Mereka tidak tahu kalau mereka sebenarnya tidak tahu, saudaraku. Hal ini bisa terjadi karena mereka menunda berurusan dengan Allah secara benar, sehingga mereka tidak mengenal diri mereka sendiri secara benar. Jadi, saudaraku, untuk berusaha untuk berurusan dengan Allah adalah suatu yang mutlak, yang harus dikerjakan sedini mungkin atau sesegera mungkin, saudaraku, dan tidak boleh ditunda. Usaha berurusan dengan Allah harus utama, agenda satu-satunya, dan tidak boleh ditunda. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.